Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya Ataya Maharani dengan teman saya Siti Julfa Adila dan Karina Sufena dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang Tuhan dan spiritualitas. Nah, dalam bahasan ini kita akan ngebahas apa sih itu spiritualitas, apa itu Tuhan, dan apa hubungannya Tuhan dengan spiritualitas. Nah, spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar dari kekuatan makhluk hidup yang menghubungkan langsung kepada Tuhan. Spiritualitas ini dapat dikategorikan menjadi kebutuhan tertingginya manusia. Dengan kata lain, spiritualitas mampu menjawab apa dan siapa orang tersebut. Ada dua macam spiritualitas. Yang pertama, spiritualitas Islam. Nah, spiritualitas Islam ini muncul sejak pada abad ke-7 diawali dari pencerahan Nabi Muhammad kepada seluruh pengikutnya. Beliau memberikan pencerahan mengenai nilai-nilai moral dan spiritual yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai moral dan spiritual yang diajarkan ternyata dapat memberikan perubahan bagi umat manusia, khususnya Islam, dalam mencapai kehidupan dengan derajat tertinggi. Yang kedua, ada spiritualitas dalam kajian Barat dan Timur. Spiritualitas dalam pandangan Barat nggak selalu berkaitan dengan penghayatan agama bahkan Tuhan. Spiritualitas yang ada dalam pandangan mereka lebih mengarah pada bentuk pengalaman psikis yang pada akhirnya dapat memberi makna yang mendalam pada individu tersebut. Sebaliknya, dalam pandangan orang Timur, spiritualitas lebih mengarah pada penghayatan religiusitas terhadap Tuhan dengan berbagai ajaran dan aturan di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai Tuhan. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang ada, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Toha ayat 14. Nama Allah sebagai nama Tuhan kita adalah Dia sendiri yang mengatakan dan memberitahu kepada manusia. Dalam Al-Quran, perkataan Tuhan dikenal dengan beberapa istilah, yaitu yang pertama, Rob, yang artinya Tuhan Sang Maha Pencipta. Perkataan Rob ini sering dihubungkan dengan kata kerja seperti yang terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua yaitu Malik, yang artinya Tuhan yang berkuasa. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Fatihah ayat 4, yang artinya yang menguasai hari pembalasan, dan surat An-Nas ayat 2, yang artinya Raja Manusia. Apabila Rob itu berarti berbuat aktif, maka Malik menunjuk pada yang menguasai semua apa yang telah diperbuatnya tadi. Yang terakhir yaitu Ilah, yang artinya Tuhan yang disembah. Semua nabi menurut keyakinan Islam membawa pesan yang sama, yaitu La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Meskipun segala sesuatu dapat disebut sebagai ilah, namun ilah yang sebenarnya ialah ilah yang mempunyai jabatun robun dan malikun. Dengan kata lain, walaupun segala sesuatu dapat dipertuhankan dan disembah manusia, namun Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah manusia ialah Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam diajarkan kalimat La ilaha illallah. Susunan kalimat tersebut dimulai dengan peniadaan, yaitu tidak ada Tuhan, kemudian baru diikuti dengan suatu penegasan melainkan Allah. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan dari segala macam Tuhan terlebih dahulu. Yang ada dalam hatinya hanya satu Tuhan yang bernama Allah. Selanjutnya, ada konsep ketuhanan menurut Islam. Konsep ketuhanan dapat diartikan sebagai kecintaan, pemujaan, atau sesuatu yang dianggap penting oleh manusia terhadap sesuatu hal yang baik, abstrak, maupun konkret. Eksistensi atau keberadaan Allah disampaikan oleh Rasul melalui wahyu kepada manusia, tetapi yang diperoleh melalui proses pemikiran atau perenungan. Yang ketiga, ada hubungan Tuhan dengan spiritualitas. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal yang transenden. Ia melampaui dari pengalaman manusia dan merupakan bagian terdalam dan terpenting dari manusia.
Kecerdasan spiritual ini bagaikan akal ilahi yang dipersepsikan oleh para filsuf ketika menjelaskan keterkaitan Tuhan dan manusia. Melalui akalnya, manusia dapat tiba pada pengetahuan tentang Tuhan. Karena akal manusia merupakan bagian dari akal ilahi, maka orang yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi atau cerdas meniscayakan penemuan Tuhan melalui akalnya dengan bukti ciptaan Tuhan yang ada di bumi. Sekian video animasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.